Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, bicara tentang si monyet Rizik Syihab ini nggak ada habis-habisnya. Dari 3 tahun terakhir ini, si Rizik Syihab ini selalu aja memusuhi kita, menghina kita, mengadu domba kita, menjelek-jelekan pemerintahan kita, mengancam negara kita, menantang perang pribumi. Ini mereka si Rizik Syihab ini, si monyet Rizik Syihab ini seolah-olah dia itu merasa paling hebat. Tidak ada yang berani, seolah-olah begitu. Aslinya sih dia nggak ada nyalinya. Dia ngomong begitu, war-war begitu kan karena di depan muhibinnya. Ya, dikerubungi oleh para muhibinnya. Coba ngomong sendirian ya di suatu kota lain bukan di Jakarta. Sudah jadi rempeyek itu. Jadi peyek itu, jadi tepung itu diinjak-injak pribumi itu. Mulutnya kotor sekali. Dia mengaku cucu Nabi, mengaku imam besar, tapi ternyata bukan cucu Nabi. Tapi ternyata cuma imam unyil, penyok. Ya, mulutnya kotor sekali, tidak pantas kalau jadi cucu Nabi, tidak pantas. Tidak pantas kalau durian Nabi, tidak pantas. Konon cerita orang yang tahu tentang nasab ini, jangankan cucu Nabi, orang Arab pun bukan, ya. DNA-nya itu adalah G, yaitu keturunan Yahudi Askenazi. Makanya perangainya itu kasar, sangar, kejam, bengis. Kalau Rizik Syihab hidup di zaman Nabi, paling dia itu satu gerombolan dengan Abu Jahal ini, Abu Lahab ini. Satu geng dengan Abu Jahal ini. Ini orang-orang begini nih tidak ada halus-halusnya, hatinya kasar, mukanya aja ya terlihat sangar, bukan muka orang yang dingin, orang yang adem, orang yang ngalim, orang yang berilmu, bukan. Tapi Rizik Syihab, Bahar Smith, dan Habib-Habib yang suka menghina pribumi itu mukanya muka orang jahat. Ya, bukan muka orang yang berilmu tinggi, bukan muka orang yang ngalim, ya, apalagi ulama ya. Jadi mukanya bukan muka ulama, bukan. Muka ya itu muka monyet, muka bajingan, muka bangsat. Nah, Gus Dur kan dulu pernah ngomong kalau Indonesia pengen aman, tangkap itu si Rizik. Ternyata benar. Ternyata benar apa yang diucapkan oleh Gus Dur. Sampai sekarang coba Anda perhatikan. Si monyet Rizik Syihab itu kerjaannya hanya memprovokasi masyarakat supaya membenci pemerintah. Memprovokasi masyarakat supaya kita berperang antara pribumi dan pribumi. Jadi si monyet Rizik Syihab ini adalah pengadu domba. Ya. Jauh sekali dari kata ulama, jauh sekali dari kata cucu Nabi, jauh sekali dari kata masih duriah Nabi. Ini orang yang percaya si Rizik Syihab itu duriah Nabi, ya itu orang bodoh aja. Ya mungkin bodoh, SDM rendah, sulit disadarkan karena sudah terdoktrin mati, terpatri di hatinya. Untuk itu ayo kita lihat video berikut ini. Nah, Ubaidillah ini punya anak yang bernama Alwi. Inilah Habib yang pertama dari keturunan Nabi yang dikasih nama Alawi. Sebelum itu nggak ada yang namanya Alawi. Nah, ini yang pertama kali disebut Alawi, sehingga keturunannya disebut Alawi. Ahmad bin Isanya disebutkan dia punya anak, kemudian keturunan sampai beberapa keturunan, tapi tidak menyebutkan Alwi ini, buyutnya Rizik Syihab itu sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang persiapan Bapak Rizik Syihab dalam menghadapi debat melawan Kiai Imaduddin Al-Bantani. Jadi terkait masalah nasab ini ya teman-teman,
Bapak Rizik Syihab ini mempersiapkan data-data ya berdasarkan kitab-kitab tentang terkait bahwasanya Ubaidillah ini adalah zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita sebut adalah Ba'lawi. Nah teman-teman, jadi seperti apa yaitu persiapan dari Bapak Rizik Syihab ini? Coba mari kita simak videonya. Nah Ubaidillah ini punya anak yang bernama Alwi. Inilah Habib yang pertama dari keturunan Nabi yang dikasih nama Alawi. Sebelum itu nggak ada yang namanya Alawi ya. Nah, ini yang pertama kali disebut Alawi, sehingga keturunannya disebut Ba'alawi. Nah, jadi Ba'alawi diambil dari nama ini, saudara. Makanya di situ ditulis Alwi jaddu Ba'alawi. Ini kakeknya Ba'alawi, saudara. Nah, dan Alwi ini masyhur dalam sejarah, saudara, putra Ubaidillah. Dan orang semua tahu kalau dia cucunya Ahmad Al-Muhajir. Sampai-sampai Imam Sakhawi menyebut namanya, Imam Ibn Hajar Al-Haythami juga menyebut namanya, saudara. Imam-imam besar menyebut namanya dalam kitab-kitab mereka. Artinya apa? Ubaidillah dan Alwi juga bukan cerita fiktif. Sampai di sini jelas? Baik, kita lanjutkan secara singkat. Dari Alwi lahir anaknya namanya Muhammad. Muhammad lahir lagi namanya Alwi. Nah, dikasih nama kakeknya Alwi. Jadi ada dua yang namanya Alwi, saudara. Nah, kemudian yang berikutnya, saudara, ada lagi Ali Khalid Ghassan. Nah, Ali Khalid Ghassan ini, saudara, tinggal di Yaman. Beliau punya anak. Ini yang makamnya sampai hari ini ada di Muhammad Shahib Mirbad, dekat Sulalah. Dia masuk ke Oman ya. Ya, dia masuk ke negeri Oman di perbatasan. Jadi yang namanya Muhammad Shahib Mirbad, makamnya sampai hari ini masih ada. Makanya banyak santri-santri Al-Ahqaf kalau dulu mau ke Ahqaf, mau ke Hadramut lewat Sulala, itu biasanya mereka mampir dulu kemari. Karena di daerah Sulala itu di situ ada magam Nabi Ayub ya. Ada magam Nabi Ayub, Nabi Imran. Kemudian juga ada magam Muhammad Shahib Mirbad. Nah, ini sudah ada di Oman ini magamnya ya, Pak. Nah, dari situ saudara ada dua anak. Imam Muhammad Shahib Mirbad ada dua anak yang sangat populer. Yang pertama adalah bernama Ali, yang kedua bernama Alwi, saudara. Nah, Ali disebut Walidul Faqih. Kenapa beliau disebut Walidul Faqih? Karena beliau ayah kandung Al-Imam Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam. Jadi kalau disebut Al-Faqih Al-Muqaddam, saudara, nah namanya Muhammad, ayahnya adalah Ali. Makanya Ali disebut Walidul Faqih, ayahnya Faqih Muqaddam. Sehingga yang bernama Alwi, saudaranya Ali, disebut Ammul Faqih. Jadi yang satu disebut Walidul Faqih, yang disebut Ammul Faqih. Kenapa? Karena memang Faqih Muqaddam ini tokoh sentral, habaib, saudara, yang sangat terkenal. Nah teman-teman, kita stop dulu ya. Jadi Faqih Muqaddam ini memang diagung-agungkan dari kaum Ba'lawi ataupun para habib-habib Ba'lawi ini. Karena katanya ya teman-teman, Faqih Muqaddam ini itu mi'raj 70 kali dalam sehari bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, luar biasa ya teman-teman ya. Itu menurut ya cerita mereka bahwasanya Faqih Muqaddam ini memiliki karomah yang sangat luar biasa. Makanya Faqih Muqaddam ini adalah tokoh yang sangat dipuja-puja oleh klien Ba'lawi. Tapi kalau menurut penjelasan Kiai Imaduddin Al-Bantani ya, Faqih Muqaddam ini adalah sebuah tokoh fiktif ya teman-teman. Nah seperti itu nanti kita akan dijelaskan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani. Coba mari kita lanjutkan ya. Kemudian mari kita lihat dari Al-Faqih Muqaddam itu melahirkan tidak kurang dari 75 leluhur Ba'alwi. Hampir semua ada di Indonesia. Ini marganya. 75 leluhur ini 75 marga ya ikhwah. Sementara dari Ammul Faqih itu melahirkan tidak kurang dari 15 leluhur Ba'alwi. Yang salah satunya adalah Azmat Khan. Nah, Azmat Khan inilah yang akhirnya melahirkan para wali songo. Ini saya sudah jelaskan dari tahun 2015 ini ya ikhwan. Nah, makanya kalau Anda baca buku saya yang berjudul FPI Dialog Amar Ma'ruf Nahi Munkar, saya cantumkan di sana nasab wali songo secara lengkap sampai kepada Pangeran Yusuf atau yang tadi disebut Maulana Yusuf oleh Kiai Qurtubi, saudara. Sampai di situ itu nasab tercatat, saudara. Nah, jadi supaya kita tahu inilah uraian nasab para habaib Ba'alwi dan uraian nasab wali songo. Ternyata wali songo dan para Ba'alwi ini mereka bersaudaranya di mana? Mereka bersaudaranya satu datuk di Imam Muhammad Shahib Mirbad. Nah, saudara. Nah, baik. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa kok yang wali songo datuknya nisbahnya ke Azmat Khan? Azmat Khan itu terkenal di India, saudara. Nah, bukan di Yaman. Di Yaman waktu itu belum lahir tuh Azmat Khan, saudara. Nah, jadi ceritanya datuknya Azmat Khan ini dari Yaman, mereka menjadi pedagang, saudara, di mana mereka melakukan perjalanan tijarah dari mulai Jazirah Arabia lewat Irak, saudara,
lewat Iran, Afghanistan, sampai mereka tiba di India. Dan mereka di India, saudara, menyebarkan Islam yang dikenal dengan nama Sultan Abdul Malik, saudara. Sultan Abdul Malik ini datuknya Wali Songo. Dia sebarkan Islam di India, kemudian dia punya anak, punya keturunan, saudara. Nah, kemudian orang-orang menjuluki mereka ini Asmat Khan. Kita kalau dengar Khan itu biasanya dari mana? India. Ada Salman Khan, Shahrukh Khan. Nah, kan dari mana? India. Nah, kok ada Wali Songo bisa dari India? Bukan dari India asalnya dari Hadramut. Datuknya hijrah ke India. Di India mereka menyebarkan Islam. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi intinya ya Wali Songo juga diba'lawikan oleh Bapak Rizik Syihab ya, teman-teman. Nah, coba mari kita dengarkan ya, yaitu bagaimana penjelasan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani tentang terkait ya Bapak Rizik ini, persoalan tentang nasab ya, teman-teman. Coba mari kita simak videonya. Buku khusus tentang mengungkap manuskrip-manuskrip palsu yang diberikan oleh Rabita Alwiyah, dalam hal ini via Rumail Abbas. Itu juga ada semuanya, semua apa yang telah mereka atribusikan sebagai manuskrip-manuskrip di abad ke-6, 7 itu ternyata semuanya palsu, dan kiai-kiai bisa untuk melihatnya di buku mengungkap manuskrip-manuskrip palsu Ba'alwi versi Rumail Abbas. Kemudian juga buku yang terakhir yang kemarin, sekarang ini orang-orang lagi mencari buku itu, yaitu buku yang saya beri judul Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu. Orang yang mengaku cucu Nabi ini secara data di abad ke-9 Hijriah, 895 Hijriah, mengaku keturunan Nabi, kemudian mengurut nama-nama. Ali bin Abu Bakar, namanya Asakron nih, 895 Hijriah. Nama saya Ali bin Abu Bakar bin Muhammad bin Abdurrahman Asigar bin Maula Dawilah bin Ali Sahibud Darak bin Ali Al-Ghayyur bin Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirban bin Ali Qali Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isanya 345 Hijriah. Sementara di abad-abad itu sudah banyak kitab nasab. Di abad keempat katanya Alwi ini hidup 400 Hijriah, berarti abad kelima. Di abad kelima sudah ada kitab Tahdhibul Ansab karya Al-Ubaidili 435 Hijriah. Tidak ada di sana mengatakan Alwi ini adalah cucu daripada Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isanya disebutkan dia punya anak, kemudian keturunan sampai beberapa keturunan, tapi tidak menyebutkan Alwi ini, buyutnya Rizik Syihab itu, sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Ada juga di abad kelima itu kitab Muntaqilah At-Talibiyah karangan Ismail Toba-Toba. Ismail Toba-Toba itu 470 Hijriah. Tidak menyebutkan juga bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Ahmad bin Isanya disebut dia punya anak namanya Muhammad, dia punya anak namanya Ali, tapi tidak disebutkan dia punya anak namanya Ubaid. Kemudian kitab Al-Majdi 490 Hijriah karya Al-Umari tidak juga menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Ubaid punya anak namanya Alwi yang jadi Ba'alawi. Nggak ada.